kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kemuliaan-Mu memenuhi seluruh bumi. Dan kami sangat berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, karena Engkau Allah yang sangat baik. Terlalu baik, amat baik untuk kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami. Terlebih Engkau menebus kami di kayu salib. Pengorbanan terbesar yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan mengundang kami semua datang beribadah di hadapan-Mu dengan penuh sukacita. Kami telah memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami mau dengar Tuhan bicara kepada kami. Apa yang Tuhan mau dari hidup kami, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau sampai menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, berkata-katalah melalui dia untuk kami semua. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, dan kami menolak semua tipuan-tipuan setan yang menipu kami untuk tidak mengerti firman Allah. Kami patahkan kekuatan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang ada di sini mengambil alih saat pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali, jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Iya, ini memang shalom ya. Jadi shalom ya. Saya dan ibu ada bersama istri saya. Kami sebenarnya ini ya, pos dari sini ya awalnya ya, pos PI dari sini, dan puji Tuhan kami sudah jadi jemaat mandiri dan kami terus mau bertumbuh ya, dari kecil menjadi apa? Besar ya. Dulu jemaat ini juga begitu ya, dari kecil jadi besar. Tidak ada yang langsung tiba-tiba jadi besar. Semua dari apa? Kecil ya. Satu ayat dulu kita baca ya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dari saya dikasih teksnya Ayub pasal 8 ayat 7. Kita fokus di ayat ini. Ayub 8 ayat 7. Kalau udah dapat, saya akan bacakan untuk jemaat. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Nah, ini luar biasa. Dulu kecil atau dulu sini katakan hina, tetapi nanti kedudukanmu akan apa? Sangat mulia. Nah, ini kalau berbicara kedudukan dalam konteks pemerintahan itu naik apa itu namanya itu? Kalau dalam konteks pemerintahan, nah ini ada majelis saya di sini ikut ya, dari awal ikut bos, lama-lama jadi apa itu? Dari kecil naik jadi apa? Manajer, terus apa lagi? Wakil, pokoknya gitu-gitu, itu pemerintahan. Ya, kedudukan dalam pemerintahan itu namanya naik apa itu? Naik jabatan, ya. Nah, anak sekolah, sini masih ada anak sekolah? Dari apa? PAUD. Nah, kebetulan saya pelayanan di Pulau Sabu, kami merintis pelayanan itu dengan memberikan PAUD. Anak-anak PAUD kita luar biasa terus berkembang. Mereka masuk SD, SMP, SMA, puji Tuhan. Jadi itu terjadi apa itu? Peningkatan. Nah, Bapak Ibu, itu semua dalam konteks di dunia ini. Nah, konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang Ayub. Itu seorang sahabatnya bernama Bildad menasihati. Tapi konteksnya sebenarnya untuk Ayub itu tidak cocok karena Ayub tidak berbuat dosa. Betul ya, semua pasti mengerti cerita Ayub. Itu 3 tahap ya. Jadi dari dia dulu orang yang sangat kaya,
Tiba-tiba dia menjadi orang apa itu? Miskin karena habis semua. Habis kan? Harta bendanya dalam apa? 1 hari. Sampai anak-anaknya. Kemudian dia menjalani proses. Dan kemudian di akhir dari proses itu, Ayub mengatakan, sekarang aku tahu ya Tuhan, apa itu? Bahwa rencanamu tidak ada yang apa? Gagal. Dulu aku hanya dengar apa kata orang tentang engkau. Tapi apa? Sekarang mataku sendiri, apa itu? Memandang engkau. Bapak Ibu, dalam kekristenan kita, dalam perjalanan hidup rohani kita, ya, ada yang bertumbuhnya luar biasa, tapi juga ada yang tidak bertumbuh. Betul tidak? Ada yang luar biasa sangat rajin, tapi ada juga yang malas-malas. Di sini tidak ada ya, semua rajin semua. Amin ya. Betul ya Pak Bapak Pendeta ya. Saya senang loh, jemaatnya banyak sekali, luar biasa. Tapi mari kita belajar dari sisi rohani tentang pertumbuhan itu. Dimulai yang pertama dalam kekristenan atau dalam kita mengikut Yesus, maka itu dimulai yang pertama adalah harus lahir baru. Pasti semua sudah dengar istilah lahir baru. Yohanes 3 ya, lahir baru. Itu harus. Orang tidak akan bertumbuh kalau tidak lahir baru. Kristen bukan nenek moyang bukan ya, karena dari papa saya yang Kristen. Sebelumnya tidak Kristen. Papa saya Kristen, maka anak-anaknya jadi Kristen. Tapi kami waktu itu tidak mengerti itu lahir baru, tidak ada pertobatan. Sampai suatu saat kami dilayani, ya, abang saya kebetulan dari I3, dia memperkenalkan lahir baru itu. Kemudian kami dilayani, kami bertobat semua. Dan kemudian yang kedua, sesudah seseorang dilahirkan kembali, Bapak Ibu, lahir baru sangat penting dalam kekristenan. Bertumbuh tidaknya seseorang itu dimulai dari sini dasarnya. Lahir baru. Ya. Karena ingat nanti pada akhir zaman, Yesus nanti katakan, Bapak, aku tidak pernah kenal kamu. Waduh, kita udah rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin segala macam. Tahu-tahu Yesus bilang, sorry ya, aku tidak kenal kamu. Yesus katakan hanya mereka yang melakukan kehendak Allah. Salah satu kehendak Allah yang terpenting dalam kita adalah engkau harus, apa itu? Dilahirkan kembali. Sesudah Bapak Ibu, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kita mengalami yang namanya proses. Nah, banyak kali orang Kristen lahir baru pun gagal dalam proses ini. Ya, hati-hati dengan ada konsep kata apa? Sekali selamat. Pernah dengar itu ya? Sekali selamat tetap selamat. Bapak Ibu, kalau tidak dijaga keselamatan itu, dia akan habis, akan hilang dari kita. Nah, ini saya mau katakan begini, bukan berarti ini kan banyak sekali perdebatan, tapi saya mau katakan adalah di dalam proses yang sesudah lahir baru, maka kita menjalani 2 proses. Proses yang pertama itu namanya proses mortifikasi atau proses pematian keinginan daging. Saya mau tanya, banyak kan? Udah Kristen dia, dari nenek moyang Kristen, tapi hidupnya ada di mana?
Di Lapo, tahu Lapo? Orang Batak ada di sini. Bukan berarti saya larang kita ke Lapo, enggak. Saya juga suka itu makan di Lapo, ya. Tapi hidupnya terus itu apa itu? Minum, mabok terus. Nah, Bapak Ibu, dalam proses yang pertama itulah proses kita mematikan keinginan-keinginan daging kita setiap hari. Coba Bapak Ibu yang Alkitab tolong buka, kita lihat proses ini dalam Kolose 3 ayat 5. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang apa? Duniawi. Apa ini? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu harus mati. Proses terus. Saya ingat dulu kami dulu ya, ini saya. Bapak Ibu Nadesin. Dulu dari mulut saya itu lancar kali keluar yang namanya kebun binatang itu. Ya, tahu kebun binatang ya? Ragunan ya? Itu dulu lancar sekali. Tapi sesudah lahir baru ketika melalui proses itu Tuhan taruh rasa ketakutan untuk ngomong seperti itu, apalagi berbohong. Jadi menurut saya seorang yang telah lahir baru, dia pasti takut berbohong. Bapak Ibu tahu raja kebohongan siapa? Bapak kebohongan siapa? Sibolis, iblis. Tapi saya heran sampai sekarang orang gampang kali apa itu? Bohong. Adalah istilah ini. Kan tidak apa-apa lah pertanyaannya dari jemaat. Kan tidak apa-apa Pak berbohong yang baik. Sekarang coba Bapak Ibu, ada tidak berbohong yang baik? Nah ini tolong dipikirkan. Kita tidak cukup waktu untuk menganalisa. Ada tidak kebohongan yang baik? Namanya sudah apa? Bohong. Dan kebohongan itu telah dimulai di mana? Dari Taman Eden. Dan itu sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu ada 4 kategori dosa yang harus mati dalam diri kita. Pertama namanya kategori dosa-dosa seksual. Itulah percabulan, kecemaran, percabulan, apalagi perselingkuhan yang sekarang lagi marak. Ya saya heran kemarin jemaat saya kasih tahu, Pak, Bapak udah dengar ada satu gereja itu semua homoseks. Wah itu gereja kacau itu, saya bilang gereja sesat itu, jangan dimasuki. Itu sekarang dunia kita sedang sangat jahat. Dan Alkitab katakan kita sedang dalam masa yang begitu jahat. Dunia sedang dikuasai oleh kejahatan. Makanya orang-orang dalam gereja pun akan bisa terikut kalau tidak sungguh-sungguh mengalami proses ini. Kategori dosa yang kedua itu namanya dosa okultisme. Dosa yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Dosa yang berhubungan dengan kuasa gelap. Bersyukur kemarin sore, hari apa itu? Sabtu ya. Jemaat kami datang ke rumah. Jumat malam ya. Dia bilang, Om saya mau ke rumah. Datanglah untuk mendoakan mamanya. Mamanya udah lama sakit ya. Jadi sudah banyak pendeta doain, nggak mati-mati. Jadi waktu datang ke saya terus dicerita, beberapa minggu ini mama itu selalu lihat ular. Wah ini ada hubungan kuasa gelap ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, lewat video call saya doakan putuskan, cabut semua dosa kutuk itu, memutuskan kuasa kegelapan itu. Puji Tuhan jam 8, 7 sampai 8 kita berdoa, jam 5 pagi mamanya dipanggil Tuhan. Memang Tuhan tidak panggil, kenapa? Karena masih ada apa? Ikatan dengan kuasa kegelapan. Yang ketiga, kategori dosa yang ketiga adalah itu namanya dosa-dosa pemberontakan. Ingin berontak terus. Nah hati-hati, itu dimulai dari keluarga. Perhatikan kehidupan anak-anak kita itu sudah mulai pemberontakan ini terus.
Ya, kondisi akhir zaman 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu menceritakan. Itulah kondisinya. Yang berikut itulah dosa-dosa kegemaran. Senangnya mabok terus. Di jemaat saya itu bolak-balik saya ulangi terus. Ada satu orang yang masih merokok. Saya bilang, Tuhan jangan ada di jemaat saya yang merokok. Selalu saya ingatin. Puji Tuhan, dia tidak mau dengar khotbah saya, tidak mau dengar peringatan saya. Tuhan sendiri yang ingatkan. Dengan cara apa? Tinggal 8% jantungnya. Ada penyumbatan 92%. Puji Tuhan. Ya, saya harap itulah terakhir sudah ya. Kalau masih lagi saya tidak tahu lagi. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau dipingatkan pendeta harus mau dengar. Jangan sampai Tuhan sendiri yang apa? Ingatkan. Ada 2, 1 juga ya. Waktu saya datang, ya Pak, saya tobat, kapok saya. Puji Tuhan, harap kapok benaran. Nah Bapak Ibu, itu proses nama apa tadi? Pematian keinginan daging. Yang ketiga itu yang berikut. Proses yang berikut adalah namanya proses vivifikasi. Itu namanya proses pertumbuhan. Nah tadi dari kecil jadi besar. Dari yang malas-malas kemudian jadi rajin ya. Itu kita lihat di ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus apa itu? Diperbaharui. Setiap hari kita diperbaharui, amin. Setiap hari kita diubah oleh Tuhan. Hari demi hari. Saya senang tadi lagu tadi apa itu? Bertobat tadi ya. Bertobat terus cari Tuhan. Ya, itu prosesnya seperti itu. Jadi jemaat harus ada di tahap ini sekarang. Di tahap pertumbuhan ini. Kita terus bertumbuh. Bertumbuh, ya. Dengan cara apa? Bagaimana caranya saya bertumbuh? Alkitab mengajarkan dimulai pertama kita punya keinginan yang rohani. Itu keinginan untuk minum susu yang rohani. Apa itu? 1 Petrus 2 itu ayat 2. Kerinduan akan apa? Firman Tuhan. Ada rasa lapar dan haus terus meneruskan firman Allah. Seorang yang sudah lahir baru. Salah satu cirinya adalah rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi baca Alkitab bukan waktu di gereja. Bapak Ibu di rumah pasti baca Alkitab, amin. Di jemaat saya membiasakan mengirim renungan untuk mereka tiap pagi. Itu wajib mereka harus baca. Dan saya memberi ruang. Kalau di gereja hari Minggu seperti ini, ruang itu namanya bisa bertanya. Ya, apa yang kurang dimengerti tanya. Kalau saya belum bisa jawab, saya belajar lagi dulu untuk cari jawaban. Jadi itu mau apa? Kerinduan. Ada kerinduan, rasa lapar dan haus akan firman Allah. Amin ya. Bapak Ibu ada rasa lapar dan haus firman Tuhan? Ingin terus menggali firman Tuhan? Karena itu adalah makanan yang paling bergizi. Bukan itu koran Kompas yang bergizi. Bukan majalah Tempo apalagi. Bukan siaran-siaran di TV. Tapi engkau dengan Tuhan setiap hari. Yesus katakan jelas. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, apa itu? Tinggal di dalam kamu, apa jaminannya? Apapun yang kamu minta akan kuberikan. Ini kita minta-minta sama Tuhan, sementara Tuhan kasih persyaratannya harus apa dulu tuh? Yohanes 15 ayat 7. Ada yang tahu itu? Tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal. Baru ketika kita berdoa, Tuhan dengar doa kita. Karena pasti yang kita minta kita doakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah Bapak kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama tadi lahir baru. Ingat baik-baik proses itu. Yang kedua tadi apa? Proses pematian
keinginan daging, dan proses vivifikasi apa itu? Pertumbuhan. Nah, untuk bertumbuh dibutuhkan hal yang sangat apa tadi? Apa itu? Untuk bertumbuh rohani kita? Firman Tuhan. Selain firman Tuhan adalah yang berikutnya diajarkan oleh Alkitab, itulah ada dalam persekutuan yang rohani. Ingat Ibrani katakan jangan menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah. Nah, salah satunya ibadah minggu. Selain ibadah minggu ada apa lagi? Komsel ya, di kita tuh ada, di gereja kami tuh penuh dari apa itu ya? Dari Minggu, Senin sampai ini. Karena ada persekutuan anak, persekutuan ibu-ibu, kompak. Apalagi? Pokoknya pemuda, remaja. Nah, itu harus ikuti, karena itu juga tempat kita untuk bertumbuh. Kalau kita baca yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2 itu ya, itu namanya growing up, bertumbuh ke atas, bertumbuh keluar ya, bertumbuh dalam jumlah. Itu penting. Puji Tuhan, jemaat ini terus bertumbuh. Amin ya Bapak ya. Jadi saya kasih contoh jemaat yang bertumbuh. Tapi ini bertumbuh dalam hal bilangan, numeral. Tapi kita juga perlu bertumbuh ke atas. Itu bertumbuh ke arah Tuhan. Juga bertumbuh keluar. Nah, itu berbicara tentang misi. Ya. Bertumbuh, pergi melayani. Ya, saya ajak beberapa jemaat saya, kita pergi melayani ke suku-suku yang belum kenal Tuhan. Puji Tuhan, itu harus terus kita kembangkan. Misi pelayanan itu. Nah, Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memang dalam proses pasti ada tantangan, betul? Apakah ada proses yang mulus? Enggak ada yang mulus. Maka dibutuhkan dua hal untuk kita terus kuat dalam proses itu, sampai Alkitab katakan menjadi serupa dengan gambar haliknya, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah engkau tidak boleh putus asa. Itu kata kuncinya. Untuk terus kuat dalam proses, tidak boleh putus asa. Ingat Alkitab juga katakan jangan putus asa ketika kau diperingatkan Tuhan. Jangan putus asa. Iblis memakai putus asa itu untuk membuat orang Kristen tidak bertumbuh. Amin ya. Sudah terus kau lewati pasti ada tantangan. Orang akan ejek ya, ada satu istilah, rohani kali kau katanya. Betul ya? Kayak pendeta aja kau. Macam-macam, banyak orang mundur. Tapi hati-hati, engkau tidak boleh mundur. Engkau tetap setia, konsisten. Kalau engkau sudah tertanam di gereja ini, di sini terus. Jangan pergi ke tempat lain lagi. Itu namanya konsisten untuk bertumbuh dalam persekutuan. Jadi ada banyak orang sekarang kekristenan Indonesia, salah satu sekarang ini sedang disorot. Jadi itu jemaatnya itu kayak bunny believers, itu hanya kayak kelinci liar yang kemana-mana. Minggu ini dia gereja di situ, minggu ini di gereja di sini, minggu depan gereja ke sana. Jadi dia tidak punya tanggung jawab terhadap gereja. Tidak boleh, orang Kristen tidak boleh begitu. Nggak boleh liar begitu, tidak boleh. Harus konsisten di situ, karena di situ ada tempat dia bertumbuh. Bahkan ada pengajaran lagi, tidak usah kasih perpuluhan. Itu kacau itu pengajaran itu. Nggak boleh. Kita harus bertumbuh, kita harus membangun komunitas kita dengan baik. Ya gereja ini kalau bukan Bapak Ibu yang bangun, siapa lagi? Betul ya? Jadi dari kita, jemaat harus ikut membangun bersama-sama dengan Bapak Gembala di sini. Untuk terus bawa siapa itu? Bawa jiwa kepada Tuhan. Jangan putus asa. Yang terakhir adalah perkuat imanmu terus kepada Tuhan. Jangan lepas imanmu. Ayub waktu menghadapi proses itu luar biasa. Sampai kan dia mengutuki apanya itu, hari kelahirannya, dia mengutuki aku tidak dilahirkan sebagainya.
Tetapi dia konsisten terus. Waktu dia disuruh menyangkal Tuhannya, dia tidak mau. Siapa yang suruh itu? Siapa yang suruh dia? Udah, kutukilah Allahmu. Ngapain kau terus dengan Tuhan? Istrinya, orang paling dekat. Hati-hati, orang paling dekat kita itu pun bisa membuat kita gagal. Tapi kita konsisten. Seperti Ayub, konsisten imannya. Bapak Ibu, iman kita tidak boleh surut. Amin. Iman kita harus terus berkobar-kobar. Apalagi kita ada di masa yang sulit saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan beralih dari Tuhan. Iman kita harus makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Amin. Kepercayaan kita kepada Tuhan makin hari makin kuat. Dasarnya harus firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Berdoa setiap hari. Beribadah setiap hari. Apapun pergumulan masalahmu, Tuhan akan mengatasi. Kan Yesus mengundangkan, marilah semua yang letih, lesu dan apa? Berbeban berat datang kepadaku. Dan kesimpulan terakhirnya adalah Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang kita bahas hari ini. Memang kalau kita melihat konteks, tadi saya sudah katakan, ayat ini Bildad menasihati Ayub dan mengatakan kepada Ayub untuk terus menyadari hidup di hadapan Tuhan, mengaku bersalah, kembali bertobat. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, apa dikatakan Bildad kepada Ayub ini kurang tepat. Karena Ayub tidak berbuat dosa. Ayub hanya mengalami ujian apa? Iman. Dan Ayub lulus dalam ujian itu. Bagaimana dengan kita? Kita juga sedang menghadapi ujian itu. Kita dalam proses terus bertumbuh ke arah Tuhan. Maka dibutuhkan dua hal tadi. Kita tidak boleh putus asa. Dan kita terus beriman kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Mari kita terus hidup mengasihi Tuhan. Kita takut Tuhan. Amsal 21 ayat 21, saya tutup dengan ayat ini. Amsal 21 kata begini, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan pada akhirnya. Dan Ayub Tuhan pulihkan secara luar biasa. 2 kali lipat Tuhan kembalikan semua yang apa tadi? Ya, semua yang sudah hilang dari dia. Kenapa? Karena Ayub terus beriman kepada Tuhan. Inilah proses yang harus kita jalani, kita alami. Bapak Ibu, ketika dalam pergumulan penderitaan, teruslah konsisten iman kita dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang membangun, ya, apapun itu, usaha atau apapun itu, tetap percaya Tuhan pasti akan apa? Menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah saya sampaikan. Tuhan, tolong kami merindukan Tuhan. Kami mengalami proses dalam kehidupan kami, dari kecil menjadi besar, dari kesulitan menjadi kemudahan. Tuhan, tolong kami dalam menjalani proses hidup ini. Ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kami tidak lagi konsisten dengan Tuhan. Kalau terlalu penderitaan itu terlalu berat. Tapi hari ini firman menguatkan kami. Dalam proses rohani kami harus mengalami kelahiran kembali. Kami harus mengalami, ya Tuhan Yesus, proses pematian daging dan mengalami pertumbuhan rohani terus menerus. Dan kami harus konsisten, kami terus percaya dan kami merindukan hal-hal yang rohani. Itulah firman-Mu. Biarlah jemaat-Mu Tuhan dan kami semua hamba-hamba-Mu ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami terus konsisten di tengah-tengah dunia yang sangat jahat ini. Iman kami terus bertumbuh dan kami terus berkembang
Dan jemaat ini makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin merindukan lagi. Bukan hanya mereka yang mengenal Yesus, tapi orang lain juga ikut mengenal Yesus lewat mereka. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Sajam dan Ibu, yang luar biasa sudah berjuang dan telah mendedikasikan dirinya untuk melayani Tuhan tempat ini. Dan banyak jiwa yang sudah dibawa kepada Tuhan. Biar jemaat mengikuti teladan yang baik ini. Dan kami juga yang junior-junior mengikuti teladan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua di dalam nama Yesus. Amin.